Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Yang pertama nanti kita akan cek dulu indeks IHSG, habis itu kita cek saham Goto, Telkom, Bank BRI, BBCA, Astra ya. Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG dan untuk IHSG hari ini turun cukup dalam ya, turun 1,36% ke level 6.892. Jadi untuk IHSG gagal mempertahankan posisi konsolidasinya, malah turun ya. Kira-kira besok gimana kalau lihat candlenya saat ini agak ngeri ya untuk IHSG untuk konsolidasinya udah patah dan kita coba cari support kuatnya untuk IHSG saat ini. Untuk supportnya IHSG ya ini udah di area support sih untuk IHSG ya. Ternyata turun dalam saat ini itu tadi sempat nyentuh support di 6.875 ya. Ini support terdekatnya untuk IHSG area 6.875. Kita lihat aja besok Rabu apakah ada bisa jebol atau enggak. Kalau sampai jebol di bawah itu agak ngeri ya untuk IHSG. Walaupun hari ini sih tadi di menjelang close market ada perlawanan ya di IHSG, ada sedikit perlawanan ke atas nih. Sempat jebol support cuman ditarik naik lagi close di atas 6875 ya. Semoga besok masih bertahan di atas ini. Soalnya kalau sampai jebol breakdown di bawah itu agak ngeri ya untuk IHSG, bisa-bisa nggak jadi window dressing tahun ini. Dan untuk resistennya saat ini di area sini, untuk area 6.969, 6.968 itu udah jadi area resistennya untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Jadi secara teknikal, ya perhatikan saya level ini. 6876 itu area support terdekatnya. Ini udah di area support sih kalau secara teknik untuk IHSG. Kalau kita cek untuk transaksinya IHSG hari ini secara keseluruhan asingnya masih keluar cukup banyak. Hari ini asingnya net sell, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Sebenarnya untuk IHSG hari ini cukup fluktuatif ya, untuk valuasi transaksinya itu gede-gede, cuman gedenya itu karena banyak yang keluar di IHSG untuk asingnya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng paling banyak keluar asingnya di saham BBCA, Telkom, dan BBNI, BBRI ya. Cuman tiga ini yang paling gede. Untuk BBCA net sell 593,7 M untuk asingnya. Di Telkom asingnya net sell lagi 275 M ya. Dan untuk saham Telkom itu breakdown hari ini tadi kita udah sempat bahas untuk prospektus saham Telkom. Yang belum nonton bisa tonton atau nanti saya taruh link di bawah ya. Dan di saham BBNI aslinya net sell 219 M ya, ini jarang-jarang BBNI sekali tampil masuk di sini net sell ya 219 M. BBRI juga asingnya mulai keluar, cuman ini belum banyak ya, masih 65 M aja. Semoga aja besok untuk asingnya nggak keluar lagi di saham BBRI. Dan yang paling banyak masuk hari ini untuk asingnya masih masuk di saham MDKA. Jadi ini cukup menarik untuk MDKA, asingnya terus masuk. Hari ini di MDKA asingnya net buy 60,5 M, kemudian di XCL ya 26 M aja, di SMGR net buy 22 M, dan di MTEK ya, di MTEK asingnya masuk walaupun cuma 13,5 M. Kalau kita cek secara keseluruhan asingnya net distribusi hari ini keluar di IHSG cukup banyak. Jadi gimana ya, ini mudah-mudahan sih untuk besok nggak jebol aja ya area sini, walaupun asingnya jualan cukup banyak hari ini. Kita lihat aja besok, mungkin di awal market kalau lihat asingnya jualan seperti ini ya agak ngeri ya. Mending di awal market kita jangan buru-buru buat entry, saran saya, tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Tapi karena hari ini menjelang close market itu ada perlawanan ke atas ya, ini ada perlawanan ke atas ya, sebenarnya mudah-mudahan besok bertahan aja ya di atas 6.875 untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Untuk asingnya sih net sell cukup banyak, jadi ya jangan buru-buru buat entry untuk besok Senin, Selasa, Rabu ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian kita cek yang pertama kita cek saham Goto, dan untuk saham Goto masih ARB. Belum ada perlawanan.
Kira-kira mau sampai kapan Goto ARB ya, ini udah ARB berapa kali ini, 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya kalau kita cek dari tanggal 30, dan eh, masih open ya untuk market gotonya, masih dibuka ya padahal ARB terus, kasihan yang nyangkut. Kita cek di sini untuk transaksi di regulernya dulu ya, untuk goto di market reguler. Secara keseluruhan yang bikin ARB itu MG net sale 15,4 M, YU, BRMK. Kalau kita cek untuk valuasi transaksinya semakin sepi aja ya di market reguler. Coba kita cek untuk transaksi di pasar nego ya, apakah masih rame. Kalau kita cek hari ini tanggal 6 Desember di pasar negonya tambah rame ya dari kemarin. Ini SQ valuasinya 1,1 triliun ya. Yang paling gede itu SQ 1,1 triliun untuk valuasi transaksi hari ini. Kemudian YU 289 triliun, FS, APDI, FXL ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ternyata belum selesai ya urusan para investor di pasar nego. Kalau kita cek untuk SQ-nya, beli dapat harga di 80. Wah, ini agak ngeri ya. Jadi jangan buru-buru average down dulu ya. Saran saya kalau lihat transaksi goto di pasar nego seperti ini, kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk SQ hari ini beli 68,7 juta lot ya, di harga 80. Harganya 80. Beli 68,7 juta lot ya, dan yang jualan untuk SQ-nya jualan di harga berapa? Jualannya juga di harga 80 juga ya, ini untuk SQ. Kemudian hari ini ada yang masih jual ya, masih beli. Ini ada yang jual saham goto di harga Rp 2 rupiah. XL lagi, XL kok dapat saham goto murah-murah ya. Ini dapat 2,4 juta lot aja hari ini ya, nggak sebanyak yang kemarin, cuman harganya ini loh di harga 2 rupiah. Ini untuk harga saham goto di pasar nego hari ini nominalnya dijual di kisaran harga 80-an, 90-an, 115-an ya. Yang jadi top buyer di pasar nego hari ini ya SQ dan YUPD ya, mereka dapat harga di harga 80-an. Jadi ya nggak menutup kemungkinan besok masih bisa ARB ya, kalau lihat transaksi hari ini malah di harga 80-an. Coba kita cek aja dari awal lockup-nya dibuka, average harganya di harga berapa. Paling rendah di harga 71, ini si XL, kemudian SQ dapat di harga 80, dan paling banyak yang pegang saham goto di market nego, yang paling banyak dapat saham goto itu XL dan AK. XL, AK, kemudian BD ya. XL, AK ini yang paling gede. XL 173 juta lot, dapat di harga 71, dan ini kemungkinan banyak pihak ya, karena kalau kita cek untuk frekuensinya itu lebih dari 8.000 ya, dan XL ini entah siapa ini yang beli banyak sekali ya. 173,6 juta lot di harga 71. AK-nya di harga 100, PD-nya di harga 131. Jadi ya kalau mau average down di goto sih ya disclaimer ya. Cuman kalau besok mau average down ya disclaimer. Kalau besok average down berarti kalau ARB untuk saham goto akan open di harga berapa? 107 kalau nggak salah ya. Kita hitung kemarin udah kita hitung, kalau besok goto ARB akan dibuka di harga 107. Ya masih di atas 100 sih ya. Kalau misal ARB lagi, kalau besok nggak ada perlawanan, dikalikan 93 berarti ARB next di 99. Mungkin kalau besok nggak ada perlawanan ya di ARB selanjutnya ya. Tapi sini udah di area support, kalau secara Fibonacci supportnya di 112. Mudah-mudahan sih besok ada perlawanan ya, mudah-mudahan ya.
Cuman ya kita nggak tahu ya, kita lihat aja besok tergantung market makernya. Jadi ya intinya jangan buru-buru buat average down ya, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Ini kok tumben ya sampai ARB berjilid-jilid untuk pasar Goto masih dibuka aja. Nggak disuspend, saya juga nggak tahu. Oke, langsung aja ke materi selanjutnya. Kita cek saham Telkom. Dan untuk saham Telkom hari ini close di harga 360 ya. Kalau secara teknikal hari ini untuk saham Telkom langsung open gap bawah. Tadi open di 3.640 ya. Sempat naik, kemudian turun lagi close di 3.600 ya. Ini mau mencoba breakout cuman gagal ya. Gagal breakout. Dan ini ada gap dan yang cukup lebar, harusnya naik suatu saat ketutup ya untuk gap down ini. Hari ini ditutup minus 6,25%, sekelas Telkom loh, ini bisa minus lebih dari 6%, itu sangat dalam. Secara teknikal ini sih udah di area support kalau kita bicara secara histori ya. Ya ini udah ya di area sini sih support ya, support pas tanggal 17 November. Tapi kalau besok langsung dibuka merah itu ya bisa ngejar area 3.400. Jadi yang mau nyicil sih untuk harga saat ini secara histori udah cukup relatif murah ya, di bawah harga average-nya broker-broker yang melakukan akumulasi di saham Telkom sejak tahun 2020 sini ya, kita tadi cek untuk saham Telkom. Tapi kalau kita bicara saat ini ya, karena untuk saham Telkom itu hari ini asingnya masih jualan cukup banyak dan ini juga udah di area support juga sih. Jadi kalau besok langsung dibuka merah untuk saham Telkom mending wait and see aja dulu. Bisa pertimbangkan kalau mau masuk dekat-dekat area 3.400 itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Ya kalau mau nyicil buat long term sih ini harganya udah relatif murah kalau menurut saya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Jadi kalau mau mulai nyicil sih harganya udah cukup menarik ya. Oke, itu untuk saham Telkom dan resistennya untuk saat ini 3.700 sudah jadi resisten untuk saham Telkom saat ini. Oke, itu untuk saham Telkom, support terdekatnya ya di area sini 3.580. Misal besok jebol di bawah itu mending wait and see aja, karena untuk Telkom bisa ngejar 3.400. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Telkom transaksi Oke, untuk transaksi Telkom hari ini secara keseluruhan yang jualan ada ZP, RX, AK, ZU ya. ZP terus jualan, RX juga masih jualan lebih banyak, AK juga masih jualan. Di sini yang menarik untuk BK-nya masih masuk ya. Oh, ini dari tanggal 30, sorry. Ya, kita cek dari tanggal 6 hari ini. Tadi belum tak rubah. Hari ini BK-nya masih masuk ya. Jadi untuk BK-nya masih masuk 183M. Kita tahu tadi kita cek bareng-bareng untuk BK ini salah satu broker yang akumulasi cukup banyak ya di saham Telkom ketika harga cenderung turun bearish dari tanggal awal Agustus sampai hari ini, berarti untuk BK terus masuk ya, nyicil masuk di saham Telkom. Itu bisa jadi pertimbangan kalian yang masih nyangkut, ada temennya itu si BK malah average dan terus ya. Selain BK hari ini yang masuk di saham Telkom ada AK. Jadi untuk AK mulai masuk lagi ya, setelah kemarin jualan, hari ini mulai masuk. AK net buy 78M, kemudian CC net buy 34M, dan
Untuk AK, BK, CC ini kalau kita cek dari tahun 2020 November itu mereka masih cenderung akumulasi untuk saham Telkom ya. Cuman emang beberapa hari kemarin sebagian dari AK itu jualan. Dan yang jualan hari ini ZP, YU, KZ, RX, yang paling banyak ZP sama YU ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Mungkin kalau ZP-nya udah cukup distribusinya, udah nggak jualan lagi, ada kemungkinan mulai rebound. Seperti itu untuk saham Telkom. Tetap disclaimer ya, yang menyicil untuk harganya sih udah relatif murahan. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell, juga didistribusi oleh ZP, RX, YU, tapi untuk BK-nya nyicil masuk malah. Itu untuk BK-nya hari ini net buy 183M. Dan untuk CC, AK ini juga asing ya. Ya, CC-nya asing netbuy 34M dan CC lokalnya netbuy 53M. Oke, itu untuk saham Telkom. Kemungkinan untuk besok ya perhatikan aja level ini kalau breakdown di bawah 3.580 secara teknikal ya. Ini secara teknikal ya bisa ngejar 3.400. Tapi kalau ada yang jaga harga di atas ini mantel naik itu ya malah bagus untuk saham Telkom ya. Berarti koreksinya cukup sampai sini. Oke, itu untuk saham Telkom tutup disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini sih masih didistribusi. Jadi masih cenderung turun untuk besok ya kalau asingnya terus jualan. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI, dan untuk saham Bank BRI hari ini close di harga pembukaan ya. Tadi sempat turun cukup dalam tapi ditarik naik lagi. Jadi untuk Bank BRI hari ini open gap bawah, tadi itu open ya di 4.860, sempat naik kemudian sempat turun sampai ke level 4.800 untuk low terendah hari ini ya, untuk harga terendah Bank BRI hari ini, tapi ditarik naik lagi. Kalau kita cek hari ini secara keseluruhan siapa yang nampung, siapa yang naikin di saham BBRI hari ini tanggal 6 Desember secara keseluruhan distribusinya nggak terlalu banyak ya, ini hampir balance yang net buy sama net sell ya, cuman yang net sell ini kebanyakan asing ya, asing lebih banyak jualan. Kita bisa lihat barang-barang untuk asingnya ada ZP, KZ, AK, RX, YU jualan, cuman sebagian asing juga masih ada yang masuk ini CC, CS, DX, BK. Dan kalau kita cek dari tanggal 28 aja, kita cek dari tanggal 28 untuk Bank BRI asingnya cenderung masih akumulasi ya, ini si ZP net by 755M kalau kita cek dari tanggal 28 November. Tapi untuk hari ini ZP-nya jualan ya. ZP-nya jualan cuman 59M aja. Ya seperti yang kemarin-kemarin kalau mau average dan di saham Bank BRI ya bagusnya di dekat-dekat area sini ya. 4.760 itu pun kalau ada yang jaga harga di area sini bisa spekulasi buy atau average down di saham Bank BRI ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini area supportnya 4760, resistennya di 4980. Kalau udah di tengah seperti ini sih nanggung ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk besok gimana ya? Kemungkinan sih masih konsolidasi untuk saham Bank BRI ya, karena untuk hari ini ya distribusinya sedikit untuk Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA ya, ini yang paling banyak dijual asing, asingnya net 500-an M. Harganya turun minus 1,14% ke level 8.675 untuk saham BBCA ya. Jadi untuk BBCA hari ini juga langsung open gap bawah, open gap down, open di 8725 ya untuk saham BBCA, sempat naik dikit, habis itu turun banting kemudian naik lagi. Kira-kira besok gimana? Kalau secara histori ini tadi udah belum ya. Hampir nyentuh 8.550 itu area support BBCA terdekat ya, paling dekat untuk saat ini. Kalau kita cek untuk transaksi BBCA hari ini, BBCA hari ini tanggal 6 Desember secara keseluruhan yang jualan ini ZP ya. Jadi untuk ZP ini kok banyak keluar ya, butuh duit atau gimana ini. ZP net sell 517M, kemudian CC net buy, ZP-nya net sell 517M, CC net sell 81, AK, YU, RX, FS ini yang versi asing dulu ya. Jadi untuk asingnya yang paling banyak distribusi itu cuman ZP aja ini 500-an M.
Dan yang masuk ada BK, KZ, LG, BD ya. Kemudian ya sebenarnya kalau ZP nggak distribusi itu untuk saham BBCA ya masih aman ya. Ini yang bikin BBCA turun cukup dalam ini ZP. Mudah-mudahan kalau ZP besok nggak jualan lagi untuk saham BBCA harganya ya paling nggak konsolidasi dulu ya di area sini, jangan jebol di bawah 8550. Oke, untuk Bank BCA perhatikan saja level ini 8550. Jadi buat teman-teman yang mau average down lagi, kalau di area sini ada yang jaga harga ya ada kemungkinan mantul naik, tapi kalau nggak ada yang jaga harga breakdown di bawah itu jebol ya bisa ngejar 8250 untuk Bank BCA. Oke, itu untuk sampai BCA tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham Astra, dan untuk ASI hari ini turun ya, berhasil breakdown di bawah 6.000. Turun sempat nyentuh supportnya lagi, sempat nyentuh sempat tembus 5.850 tapi ditarik naik lagi dan close-nya ya di atas support ya. Untuk saat ini supportnya di 5850 plus di 5875. Untuk besok ya perhatikan saja level ini, kalau jebol di bawah 5850 support selanjutnya di 5700, tapi kalau mantul naik resisten terdekatnya di 6000. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk ASI kayaknya aslinya nggak banyak jualan. ASII hari ini tanggal 6 Desember secara keseluruhan masih didistribusi ya. BKAKCS ini asing ya, jadi untuk asingnya masih net sell kayaknya. Ini nanti kita cek, cuman ada yang masuk. Jadi di ASI CS hari ini net buy 35,7 M, dan untuk CS ini 100% transaksinya buy di saham ASI hari ini ya, karena untuk valuasi dan net valuasinya ini sama, beli 60 ribuan lot hari ini untuk CS di saham Astra. Secara keseluruhan untuk asingnya net sell berapa? Nah, ASI hari ini asingnya net sell 50 M ya untuk asing di saham ASI. Kemungkinan untuk besok yang jadi market maker utamanya hari ini di ASI, AK, dan CS ya. Cuman ini CS yang jualan itu CS lokal. Jadi lokalnya CS lokal distribusi ya, lokalnya ada yang distribusi si CS, dan asingnya juga masih net sell. Jadi gimana ya, mending jangan buru-buru masuk aja ya, tapi tetap disclaimer yang mau nyicil Astra ya, saya juga nggak tahu kedepannya untuk saham Astra ini. Oke, perhatikan saja level inilah. Kalau di area sini besok ada yang jaga harga ya paling nggak ada kemungkinan konsolidasi dulu di range area 5850 sampai 6000. Oke, itu untuk saham Astra. Tetap disclaimer